Oke, halo guys. Kembali lagi di ruang saham US Stock Market Watchlist, di mana US Stock Market yang akan menemani kita selama masa Lebaran ini, ya tentunya. Nah, dan masih sama stock to watch after US stocks earning season, di mana kita lihat, ya, kita melihat setelah minggu lalu kita dapat beberapa emiten, yaitu dari FV, AXP, Coca-Cola, dan masih ada beberapa emiten lainnya lagi ya. Dan hari ini kita kembali lagi dan kita akan bedah emiten-emiten US Stock Watchlist yang menurut kita cukup menarik. Tapi saya mau mengingatkan untuk edisi kali ini bisa saja cukup beresiko ya teman-teman. Kenapa kok beresiko? Langsung kita masuk aja ya. Nah, sebelum kita masuk disclaimer ya, disclaimer dulu. Jadi seluruh ini hanya pendapat dari tim peruang saham dengan membantu kalian memberikan kalian insight karena emiten di US stock market itu banyak banget ya. Jadi dengan adanya fasilitas ini, semoga teman-teman bisa terbantukan. Kemudian keputusan jual beli semua merupakan tanggung jawab dari masing-masing teman-teman dan selalu lakukan analisa sebelum melakukan pembelian suatu saham. Yang pertama ya, kenapa kok saya bisa mengatakan kali ini mungkin bisa cukup beresiko ya karena melihat yang pertama Dow Jones itu lagi fasenya mau turun nih ya teman-teman. Dow Jones itu lagi mau turun setelah lalu sempat testing resisten di area ini, dan itu udah kita sempat infokan di channel Telegram dari Ruang Saham ya. Dan target dari Dow Jones adalah testing support di last di 34.268. Nah, jadi bisa ada penurunan terlebih dahulu. Kemudian Nasdaq. Nah, Nasdaq ini udah kita suruh hindarin ya. Oleh karena itu beberapa rekomendasi kita di US Stocks channel dari Ruang Saham, kita masuknya di emiten-emiten yang bukan teknologi ya. Terakhir kita ada Bank of America, ada JP Morgan, Johnson Johnson, yang memang bahkan terakhir juga Nike. Ya, karena memang Nasdaq kita lihat kayaknya udah patah waktu itu, jadi kita lebih baik hindarin dulu sih. Nah, buat teman-teman, kenapa kok kalian butuh join GoTrade dengan Ruang Saham? Karena kita memberikan banyak fasilitas dan kita fokus banget di US stock market ya teman-teman. Jadi kalian nggak akan hanya pakai token lalu ditinggal ya. Tapi kita tetap akan kasih edukasi, kita tetap akan bantu screening dan kasih pendapat-pendapat kita. Nah, dan untuk YouTube ini sendiri sebenarnya kita kasih buat teman-teman lain yang memang mau belajar US stock market juga, tapi memang udah nggak bisa join di channelnya. Oke? Nah, kalian bisa masukin di invite token ini 038946 untuk belajar bareng ruang saham nantinya ya. Ada minimal depositnya $10 ya teman-teman. Setelah itu kalian bisa konfirmasi melalui Instagram kita ataupun Telegram kita. Oke? Nah, ini teman-teman bisa lihat kita udah konfirmasi ya. Bahwa US stock market, nah DJR testing resist akhirnya bisa lewat, makanya beberapa rekomendasi kita dari Bank of America, JP Morgan, dan Nike semuanya hit ya, hit target ya. Nah, kemudian ini ada ini S&P, kemudian ini ada Nasdaq yang memang udah patah tren. Oke, kita langsung lanjut ya teman-teman. Yang pertama yang kita lihat cukup menarik itu ada di kode emiten BABA atau Alibaba Group. Yang tentunya teman-teman pasti tahu ya, emiten yang didirikan oleh Jack Ma dengan Alibaba.com-nya ini bisa dikatakan terakhir itu sempat terkoreksi cukup dalam. Ya, hingga saat ini posisinya kita akan melakukan yang namanya bottom fishing, namanya ya, bottom fishing. Nah, Alibaba stock is a must buy name on the dip, di mana bisa dikatakan Alibaba itu udah termasuk salah satu incaran ketika harganya akan jatuh nantinya ya, karena memang Alibaba itu bisa dikatakan memang neraca keuangannya lagi kacau terakhir ya, neraca keuangannya juga lagi kacau. Nah, kita bisa lihat Alibaba posisi saat ini di area $219,53 dan kita akan buying the dip ya di posisi ini teman-teman, di area supportnya. Ini adalah support pertama dan ini adalah support kedua ya. Usahakan teman-teman bagi pembelian kalian 2 kali, jangan langsung diajar ya. Kita masuk bertahap di baba ini ya, masuk bertahap dan kita ibaratnya bottom fishing. Ibarat lain selain bottom fishing apa ya?
sebenarnya ini cukup berisiko ya teman-teman. Ini akan cukup berisiko jika memang dia jebol support pertamanya. Nah, kalau dia memang jebol support pertama, ini akan jauh sangat-sangat berisiko ya teman-teman. Kalau kalian mau, kalau kita dari uang saham, kita biasanya akan buang ketika memang dia jebol support pertama dan kita tunggu di support yang kedua gitu. Kenapa kok akan sangat berisiko jika jebol support pertama? Karena berarti dia udah yang namanya jebol support yang lalu pernah dia buat. Nah, ya, dia pernah buat lower tuh di area ini. Kalau itu sampai jebol, itu akan cukup beresiko untuk emiten Baba ini bisa turun ke support selanjutnya, gitu. Nah, jadi Baba bisa jadi salah satu watchlist kalian untuk buy the dip, oke? Kita lanjut. Nah, setelah itu ada CAT, Caterpillar, adalah perusahaan American Fortune 100 yang merancang, mengembangkan, merekayasa, memproduksi, memasarkan, dan menjual mesin, teman-teman. Nah, dan asuransi kepada pelanggan melalui jaringan dealer di seluruh dunia. Dan CIT adalah produsen peralatan konstruksi terbesar di dunia. Berbeda dengan Alibaba yang posisinya lagi sideways dan cenderung mau downtrend, ya. CIT posisinya sekarang lagi uptrend. Melihat kinerja keuangannya yang terakhir itu bisa dikatakan bagus banget, ya teman-teman. Kinerja keuangannya tuh naik gitu, jadi mengangkat CIT ini. Nah, CIT posisi juga terakhir sempat yang namanya bikin higher high, tapi kita melihat dengan adanya penurunan nanti di Dow Jones, ya di Dow Jones ada penurunan, bisa aja CIT akan ikut yang namanya turun. Oleh karena itu kita akan manfaatkan buy on support-nya nanti, oke? Kita akan buy di pivot point-nya sesuai dengan area kotak biru ini. Nah, itu adalah strategi kita di CIT. Dengan target kita untuk CIT masih di 260 ya teman-teman. Targetnya itu masih di 260 untuk target dari CIT. Oke. Nah, jadi kalian bisa manfaatkan beli jika memang udah memasuki di bawah area 240 ya. Jadi 235 sampai 240 kalian bisa manfaatkan untuk buy CIT. Itu adalah emiten kedua kita. Kemudian yang ketiga ada Verizon ya. Teman-teman pasti udah tahu lah Verizon ini perusahaan telekomunikasi dan posisi saat ini perusahaan telekomunikasi pasti ya berlomba-lomba untuk cari yang namanya 5G. Dan Verizon bisa dikatakan saat ini terakhir sempat booming dengan adanya berita dia menjual Yahoo dan beberapa emiten lain, ya. Tapi posisi kalau kita lihat secara Fibonacci, Verizon ini punya target di mana dia bisa up ke area $62, ya, $62. Ya, area $62. Ini adalah area target dari Verizon. Tapi kan harus perhatikan ada resisten di $60. Posisinya di situ. Nah, kalian bisa manfaatkan untuk beli Verizon jika memang ada koreksi normal ke area $58. Atau kalian kalau mau langsung hajar di 59 juga it's okay, ya. Tapi kalau misalnya memang ada jebol yang namanya support di sini, nah lebih baik teman-teman out dulu dari Verizon. Oke? Ini untuk Verizon. Dan yang terakhir ada Snap atau perusahaan Snapchat. Ya, teman-teman pasti tahu media sosial yang namanya Snapchat ini. Oke. Nah, Snapchat ini bisa dikatakan one of the biggest winner di tahun 2020 ya, karena harga sahamnya waktu itu naik kenceng banget sampai 150%. Dan saat ini Snapchat bisa dikatakan lagi sideways dan cenderung downtrend. Dan beberapa analis juga menilai ya, Snap is set up for explosive buy entry. Nah, kalau kita juga udah mempersiapkan strategi, ya, kita udah mempersiapkan strategi, yaitu Snapchat saat ini bisa dikatakan di fase yang namanya sideways, teman-teman. Nah, ini fase sideways dari Snapchat. Dan kita bisa lihat, dia udah mendekati yang namanya strong support. Ya, dia udah mendekati yang namanya strong support. Nah, kita akan manfaatkan buy Snapchat di area strong support-nya ini, ya. Kita akan manfaatkan buy di strong support-nya ini dan batasi kerugian jika memang dia jebol support-nya. Oke. Dan target kita adalah Snapchat bisa rebound. Ya, rebound-nya ke seberapa? Kalau teman-teman mau fast trade pakai target 59, oke. Tapi kalau teman-teman mau range-nya lebih jauh, pakai target 65. Nah, kalau mau lebih jauh lagi, pakai target di 73. Oke, itu untuk Snapchat. Nah, jadi itulah 4 emiten yang kita
masukkan dalam watchlist kita untuk 1 minggu ke depan, ya. Buat teman-teman, itu adalah beberapa watchlist, ya. Tapi kalau memang teman-teman mau yang lebih update, kalian bisa ikutin US Stocks channel di Ruang Saham. Nah, syaratnya apa? Kalian download aplikasi alternatif untuk beli US Stock, yaitu di GoTrade. Tokennya pakai Ruang Saham ya, 038946, dan minimal deposit sebesar $10. Nah, setelah itu kalian bisa konfirmasi ke kita lewat Instagram ataupun lewat Telegram, oke? Di dalam channel ini kita akan berikan news-news seperti tadi, kemudian kita juga akan berikan emiten-emiten yang memang kita rasa waktu live action itu bagus gitu loh. Waktu live trading-nya itu bagus gitu. Jadi kita akan kasihkan juga. Nah, posisi terakhir, nah ini ada portofolio dari Ruang Saham US Stock ya. Terakhir kita juga udah pernah beli nih, BAC di tanggal 5 Mei. BAC terakhir belum kita, BAC dan JPM ini nggak masuk di US Stock Watchlist kemarin, dan memang waktu live trading ini bagus banget, dan kemarin udah hit target nih BAC dan JPM. Selain itu kita juga ada kasih Nike ya, Nike dan Johnson Johnson. Nah, jadi buat teman-teman kalian kalau memang mau belajar US Stock bareng Ruang Saham, kalian bisa ikutin dengan kode GoTrade tadi, ya. Dan kita akan sering kasih yang namanya edukasi di dalam channel ini. Nah, ini adalah posisi terakhir kemarin dari US Stock dari Ruang Saham, ya. Nike, Coca-Cola, JP Morgan, Johnson Johnson, Comcast, Bank of America, dan American Express. Dan bisa dilihat semuanya dalam posisi floating profit. Dan teman-teman bisa lihat ya, rata-rata semuanya adalah emiten Dow Jones. Oke, lanjut. Nah, selain itu kita juga sering kasih share-share seperti ini ya. Mr. Wonderful Top Holdings itu apa? Kemarin kita juga ada share apa ya, kalau misalnya ada dividen apa aja yang harus dicek dan lain-lain lah. Oke. Nah, jadi buat teman-teman, thank you udah nonton, dan buat kalian yang memang tertarik untuk join di Huang Saham US Stock Channel, kalian bisa kontak kita by Instagram ataupun by Telegram. Dan buat teman-teman yang mau kolaborasi, kan bisa langsung email proposal ke hello@huangsaham.com lewat Instagram ataupun Telegram. Dan kita juga ada website. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton. See you on the next video.